selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Di sini saya akan menunjukkan project saya. Jadi saya itu ada buat game, namanya game Space Invaders. Jadi sebenarnya game ini nggak jadi-jadi banget sih, cuma ya berapa persen lah paling. Tapi karena kendala satu dua hal, jadi ya nggak apa-apa ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi media pembelajaran bagi kita semua. Oke, di sini saya akan jelaskan fitur-fitur yang saya akan tunjukkan gamenya seperti apa. Jadi kita langsung aja ke layar laptopnya. Sudah muncul ya teman-teman. Jadi seperti inilah. Ini saya buat di Spider Python, bahasa Python. Nah, karena saya membuat game kan, jadi saya pertama-tama tidak hanya download Pythonnya saja, tapi saya juga perlu download Pygame, atau nyebutnya Pygame atau Pygame ya, nggak tahu, pokoknya pakai itulah. Nah, itu adalah salah satu aplikasi juga, installnya gampang banget. Maaf teman-teman, karena saya juga lagi kurang sehat juga. Nah, Pygame ini juga installnya gampang banget, hanya lewat Anaconda Chrome saja. Kebetulan saya juga pakai Anaconda Navigator, jadi saya launch Pythonnya juga dari sana. Jadi udah dapat Anaconda Chrome-nya juga. Nah, di sini saya ada import Pygame ya. Ini menandakan bahwa ya saya memang mau import Pygame, tapi setahu saya sih Pygame sih bukan hanya untuk game saja sih, bisa juga untuk hal-hal lain. Pokoknya yang harus ada visualnya gitu, setahu saya sih. Kalau misalnya kan Python kan biasanya ngeran di sini doang ya, di konsolnya doang. Kalau itu nggak ada visualnya gitu. Kalau misalnya di Pygame itu jadi ada, gengs, gitu. Teman-teman, kembali lagi ke laptop. Jadi kan tadi kan saya baru jelasin ya import Pygame ya, Pygame. Ya ampun, kok salah terusin pokoknya. Terus import terus ada lagi import random. Pokoknya ini kan import dulu, kayak import random ini tuh untuk, jadi nanti di game saya tuh kayak ada settingan randomnya gitu loh. Jadi kalau saat di run tuh dia nggak disama terus, jadi ya harus pakai random ini, karena nanti juga di kodenya juga pakai random gitu. Nah, terus import OS ini saya gunakan untuk ini, jadi untuk mengakses suatu gambar-gambar dari satu file gitu, jadi biar lebih praktis aja sih gitu. Terus ada import math ini adalah ya seperti ini, math kan matematika, jadi pasti ada perhitungan rumus-rumusnya gitu. Begitu teman-teman. Nah, ini saya coba run dulu ya. Untuk ya sebenarnya game saya nggak jadi-jadi banget karena adanya kendala satu dua hal, jadi ya sejadinya aja. Tapi ya saya sudah berusaha, ya semoga bisa tetap bermanfaat dan bisa dipelajari gitu, jadi motivasi apalah sebutannya, pokoknya itulah ya. Nah, terus ini saya run dulu. Nah, kalau di run, nah ini tips juga bagi teman-teman yang ada download Pygame juga. Kalau misalnya teman-teman download Pygame, udah install Pygame di Anaconda Chrome-nya teman-teman, maaf teman-teman. Kalau misalnya Pygame-nya udah berfungsi dengan baik, maka akan muncul pesan seperti ini teman-teman di konsol kalian. Loh, ada apa ini? Aduh. Mesti kan saya ya. Nah, ini kalau misalnya Pygame-nya berfungsi dengan baik, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi muncul versi Pygame-nya dan Python-nya berapa gitu. Kalau di saya sih Pygame-nya sih versi 2.0.1, terus Python-nya 3.7 gitu teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya udah muncul. Kenapa ya kok nggak muncul gamenya ya? Sudah, sebenarnya udah ada Windows-nya, cuman di balik sini teman-teman, sebentar ya, di balik ini. Nah, kayak begini saya teman-teman, makanya saya juga agak bingung juga sebenarnya, tapi dia itu sudah bisa jalan gitu loh kayaknya kan. Jadi gitu. Nah, di sini kan ada captionnya yang pertama Space Invaders. Jadi sebelumnya ini namanya pasti kalau nggak salah sih Pygame sih, jadi harus diganti dulu. Digantinya gimana? Digantinya pakai ini teman-teman, yang Pygame display.set underscore caption Space Invaders. Nah, ini untuk mengganti caption judul yang ada di sini, jadi supaya tampilan visual itu lebih dapat gitu teman-teman. Ya bayangkan aja teman-teman, kalau misalnya buat game terus namanya itu tetap Pygame, itu kan nggak ada feel-nya gitu loh, apa namanya, pokoknya kayak gitu. Terus habis itu ini logo Space Invader-nya kelihatan nggak ya? Pokoknya itu logonya.
Terus di sini sebenarnya bisa saya mainkan. Ini monsternya agak nggak jelas juga, padahal tidak seperti ini sih seharusnya sih, ya nggak tahu sih. Tadi kan saya udah bilang nggak jadi sepenuhnya, makanya saya juga sedih gitu loh. Terus ini teman-teman saya jelaskan dulu dari playernya ya. Jadi di playernya itu adalah ini ya teman-teman, yang pesawat ini teman-teman. Ini adalah kita yang menggerakkan si player ini. Jadi ini tuh kita bisa gerakan menggunakan keyboard kiri dan kanan. Nah ini kan saya belum pegang apa-apa nih ya teman-teman ya, masih belum eh, gerakin. Nah ini coba saya gerakin ya. Nah ini saya gerakin ke kiri, dia gini. Jadi otomatis itu kayak kayak game-game Nintendo gitu loh teman-teman, tahu nggak ya? Semoga ingat sih. Masa kalian nggak pernah main? Terus ini, nah udah digerakin kan udah bisa pakai keyboard. Nah terus habis itu monsternya, dari monsternya sendiri itu ada ini, ada tiga apa yang tiga macam. Yang ada warna biru, ada warna ungu, ada warna kuning. Nah ini tuh dia sistemnya random ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya keluar lagi nih, keluar lagi terus masuk lagi, terus nanti keluar lagi masuk lagi gitu, dia nggak akan sama posisinya. Jadi dia bisa aja muncul di atas, bisa aja muncul di bawah, bisa aja muncul di samping sini sini gitu. Random gitu teman-teman. Terus playernya ini juga bisa menembak teman-teman, jadi monsternya ditembak gitu dengan menekan tombol spasi. Ini saya simulasi dulu teman-teman. Jadi kalau ini tekan tombol spasi maka akan muncul pelurunya. Pelurunya sih agak lucu sih, cuma nggak apa-apa lah. hmm. Nah ini ada skor juga ya teman-teman. Sebenarnya simple banget sih game saya. Skornya ini bertambah kalau misalnya saya kena monsternya ini tembaknya. Ini saya coba ya. Nah kan tadi saya udah kena tuh. Nah skornya jadi satu bertambah karena ya monsternya sudah kena itu. Tapi ini sebenarnya saya bingung juga, soalnya dia tuh kalau ditembak itu dia nggak hilang, tapi dia tuh tetap balik ke sini teman-teman. Makanya saya bingung juga kenapa ya kok kayak gitu ya. Saya juga udah cari-cari codingnya tapi nggak, gimana ya, bingung gitu. Terus sebenarnya kan ini kan konsepnya gamenya tuh seperti ini teman-teman. Jadi saya tuh membuatnya tuh yang kan ada player. Ini kan playernya bisa nembak ya teman-teman. Saya tuh maunya monster itu juga bisa nembak. Jadi kalau misalnya ya, bentar ya teman-teman, saya izin ulang dulu. Izin coba. Kalau ini kan dari bawah semua, jadi kan nggak enak ya. Coba kita kembalikan lagi. Eh, saya kalau oh takut takut tak kira belum merekam. Oh, kayak gini. Jadi kayak gini teman-teman. Kalau saya nge-close tuh harus dari test manager karena laptop saya ya seperti itulah teman-teman, tahu lah ya. Terus habis itu, nah tunggu, ini juga pun lemot, jadi harus bersabar teman-teman. Saya pun sabar kok pakai laptop ini. Terus nah ini teman-teman, untuk kodenya sendiri saya ada sekitar 258 baris, yang dimana tuh lumayan banyak sih bagi saya. Jadi ini udah selesai. Habis itu kita coba lagi ya, coba run lagi, maka dia akan muncul di game versinya berapa, seperti ini, seperti di atas tadi. Lalu windownya memang nggak kelihatan sih karena kita harus manual, jadi kita lihat aja di sini. Maaf ya teman-teman, supaya kelihatan. Ini udah muncul belum ya? Udah sih kayaknya. Udah ya, udah. Nah ini kan teman-teman kan balik ke atas lagi ya. um, Sebenarnya ini konsepnya ini kan dia kan bisa nembak, tapi tuh saya maunya itu monster itu juga bisa nembak, jadi kayak kayak lebih seru gitu teman-teman. Jadi kan bisa nembak semua nih, kayak kalau misalnya playernya kena tembak, nanti game over gitu. Nah kalau misalnya saya ini kan tadi monsternya saya tembak tapi nggak hilang ya teman-teman, makanya heran deh saya ini. Terus habis itu uh, apa, kalau misalnya hilang ya you win gitu, menang gitu. Kalau misalnya hilang semua ini, sebenarnya ini bisa jadi sih, cuman ya begitulah. Skornya bisa bertambah ya teman-teman. Jadi kayak saya tembak ini ya, ini sebenarnya bisa dipercepat lagi sih kecepatan ininya, tembaknya. Tapi memang saya sengaja buat pelan supaya
kayak bisa terlihat animasinya gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya video dari aku. Kayak aku hanya mau nunjukin gamenya aja sih sebenarnya. Nah, di sini semoga bermanfaat juga dan bisa motivasi kalian supaya yang lagi belajar bikin game juga supaya termotivasi. Oke, see you on the next video guys.